Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Novianti SPD. Saya merupakan salah satu guru SMK Negeri 1 Kepahyang yang mengampu mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Serta saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 di mata pelajaran ekonomi. Hari ini saya akan membuat ujian kinerja pada tanggal 5 Oktober 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah. Sudah sarapan belum hari ini? Sudah. Kalau sudah sarapan berarti hari ini belajarnya harus semangat. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, seperti biasanya ketua kelas untuk memimpin doa, kita harus selalu berdoa ya setiap tindakan yang kita lakukan supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan apa yang kita kerjakan hari ini. Silakan ketua kelasnya memimpin doa. Untuk mengawali pelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa, beragama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan dirijennya untuk memimpin lagu. Semuanya semangat ya dalam menyanyikan lagu, karena kita harus semangat supaya apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat kalian tangkap dengan baik. Yuk semuanya berdiri. Berkibar Ibu absen dulu ya. Aditya, Ibu. Agnestia Depora, Ibu. Anita Saputri, Ibu. Ada. Bayu Apriansa, Ibu. Adil. Eko Pranada, Ibu. Eta, Ibu. Perli Karunia Ilahi, Ibu. Dan Indah Amelia Sari, Ibu. Jeyan Pahira, Ibu. Leoni Angel Tricahaya, Ibu. Ada Serli, Ibu. Yogi, ada Muhammad Aldo. Ibu. Nah, jadi semuanya hadir ya. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi, bagaimana kita yuk semuanya berdiri lagi. Kita nyanyi terlebih dahulu ya. Sabuk merdeka, pikiran merdeka, perasaan merdeka, tindakan merdeka, 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 merdeka. Nah, kita sudah yel-yel. Sekarang berarti kalian sudah siap untuk belajar. Kemarin kalian masih ingat nggak pelajaran minggu kemarin? Masih. Kita bahas mulai apa? Hak atas Kekayaan intelektual. berarti kita memiliki hak dalam apa artinya? Membuat kan Karya. Karena karya itu diciptakan oleh siapa? Otak manusia. Nah, ketika manusia itu kreatif, bisa menciptakan sesuatu hal yang bernilai ekonomis, maka apa? Akan mendapatkan penghargaan dari negara. Negara itu akan melindungi karya kita supaya apa? Orang lain tidak semena-mena apa? Meniru atau
plagiat terhadap karya yang Apa tujuan kita belajar hari ini? Karena setiap kita melangkah kita harus memiliki tujuan. Kenapa kita harus memiliki tujuan? Supaya apa yang kita lakukan itu terarah. Jadi hari ini ketika kalian melangkah dari rumah mau ke sekolah, kalian sudah harus mempunyai tujuan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kalian tidak kemana-mana, pokoknya fokusnya ke sekolah. Setelah kalian masuk di kelas ini, ketika kalian sudah belajar produk kreatif dan kewirausahaan, materi hari ini kalian akan harus bisa belajar ini. Yang pertama itu, siswa dapat menjelaskan desain produk kreatif dengan tepat. Nah, nanti berarti kalian harus mengetahui apa itu desain. Tadi kalian sudah tahu belum? Sebelum Ibu jelaskan desain itu apa? Apa arti desain? Mendesain kita. Desain itu adalah rancangan. Iya, desain itu apalah kita merancang sesuatu. Terserah apa yang mau kita rancang. Bisa berupa lukisan, bisa kita merancang nanti merek. Pokoknya sesuai dengan keahlian kita. Kalau misalnya tata busana, orang jurusan tata busana, berarti yang desainnya apa? Yang didesainnya? Ya, pakaian. Bentuknya bagaimana pakaian ini setelah jadi. Modelnya dulu kita buat, kita rancang. Mau gimana sih pelanggan itu bentuknya? Bagaimana modelnya? Atau apa pernak-perniknya yang ada di baju itu bagaimana? Itu tidak langsung jadi ya, tapi harus membuat desainnya terlebih dahulu. Nanti kalian harus bisa ini menjelaskan desainnya ya. Kemudian siswa dapat menjelaskan merek produk dan kemasan produk dengan tepat. Nah, beda ya nanti apa sih itu merek dan apa itu kemasan. Kemudian kalian juga harus nanti bisa membuat alur atau langkah-langkah proses kerja pembuatan merek pada kemasan produk. Nah, hari ini Ibu akan spesifikasikan pembuatan merek kalian itu adalah pembuatan merek pada kemasan produk. Nanti bisa berupa stiker misalnya, tapi tergantung kreasi kalian. Kemudian setelah kalian bisa membuat langkah-langkahnya apa saja yang perlu dipersiapkan dalam kalian membuat apa merek pada kemasan produk. Kemudian kalian juga nanti setelah bisa membuat alurnya, langkah-langkahnya, kalian dapat membuat merek pada kemasan produk, barang atau jasa semenarik mungkin sehingga menarik minat konsumen. Bisa ya? Bisa. Ya, insya Allah bisa. Pokoknya kalian harus yakin bisa. Kalau orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Berarti harus tetap apa tadi? Semangat. Oke. Sekarang, nah, pengertian desain tadi. Betul yang disampaikan oleh Eko. Kata Eko tadi apa? Desain produk adalah salah satu bentuk keilmuan yang terintegrasi ke dalam aspek kehidupan manusia dan berlaku dari masa ke masa. Nah, berarti desain itu merupakan bentuk keilmuan. Dalam kita mendesain itu kita butuh ilmu, dan ilmunya itu tidak hanya ilmu desain, berbagai macam ya. Ketika kita mendesain itu kita juga harus tahu apa? Ilmu tentang warna, kemudian ilmu tentang pemasaran. Itu harus apa semuanya? Apa matematika, bagaimana kita mengukur misalnya ukuran dari suatu desain, misalnya kita mendesainnya berbentuk kotak. Nah, itu harus masuknya apa? Ilmu matematika. Itu yang dinamakan integrasi dengan berbagai ilmu. Dan ilmunya itu tidak hanya ilmu desain, berbagai macam ya. Ketika kita mendesain itu kita juga harus tahu apa? Ilmu tentang warna, kemudian ilmu tentang pemasaran. Itu harus apa semuanya? Apa matematika, bagaimana kita mengukur misalnya ukuran dari suatu desain, misalnya kita mendesainnya berbentuk kotak. Nah, itu harus masuknya apa? Ilmu matematika. Itu yang dinamakan terintegrasi dengan berbagai ilmu. Ya. Kemudian desain produk dilakukan dengan memadukan unsur khayalan. Nah, berarti desain itu kita apa dulu? Menghayal. Ya, menghayal dulu katanya. Berarti memikirkan suatu ide. Ide itu timbul ketika kita apa? Ketika apa? Kita berpikir atau kita melihat sesuatu hal yang menarik. Keterampilan itu akan tumbuh dengan baik ketika kita memiliki dream atau ketika kita memiliki impian dalam hidup. Nah, impian dalam hidup itu terwujud ketika melakukannya kita lebih awal.
pekerjaan itu lebih awal, biasanya akan menikmati hasilnya juga lebih awal. Orang pemuda-pemuda sekarang, apalagi di zaman generasi Z ini, semuanya apa? Kita menggunakan serba digital. Kalau dulu mungkin ibu pernah, ibu SD dulu berjualan. Berjualan itu ya benar-benar harus keliling kampung. Misalnya ibu menjual kates, pakai keranjang yang harus berkeliling. Capek dong kita kalau jualan apa? Secara offline kan, menemui langsung pelanggan. Tapi dengan zaman era digitalisasi, dengan mudahnya kita berjualan itu hanya menggunakan smartphone. Iya kan? Cuma tinggal kita posting-posting saja. Tapi di dalam kita menggunakan media digital ini, kita tentunya harus memiliki keterampilan. Apalagi kalian di urusan apa? DKP ya, DKP, desain komunikasi visual. Kalian tentu harus beda dengan yang lain dong. Kalian harus mengetahui bagaimana teknik pengambilan gambar itu dengan baik. Mungkin ibu hanya berdiri di sini dengan gaya yang sama, dan kalian memotonya juga sama, tapi hasilnya nanti kok berbeda. Kenapa? Karena angle orang yang terakhir dalam fotografi itu pasti akan berbeda. Atau dengan hanya satu aqua saja ditaruh di depan itu bisa menghasilkan gambar yang luar biasa. Itu apa? Contohnya salah satu keterampilan dalam kalian apa? Memotret suatu subjek gambar. Nah, ketika kita mendesain suatu produk, kita harus memiliki estetika. Estetika itu apa? Nilai keindahan di suatu produk. Misalnya kita mendesain sesuatu, kelihatannya itu indah atau tidak sih dalam misalnya kita pemberian warna, kemudian pemberian kalau misalnya fotografer itu pencahayaannya, itu harus ada nilai keindahannya. Jangan cuman seperti kita potret seperti itulah, misalnya ada yang mengganggu ya kita tampakkan. Tidak, kalau orang yang profesional, hal-hal yang mengganggu itu kalau bisa dihilangkan. Kemudian harus belajar bagaimana tekniknya kita mendesain sesuatu itu supaya dia bernilai seni yang tinggi. Karena brand-brand yang ternama itu, membranding itu sudah sangat dibutuhkan pengusaha-pengusaha yang kalangan elit ya. Kayak brand-brand ternama itu, orang dengan misalnya brand tas Hermes, orang sudah tertanam di dalam otaknya, Hermes itu tentu yang bisa membelinya itu adalah para kalangan atas. Nah, itu membranding itu kita sangat perlu. Kemudian misalnya kalian membuat keripik itu bukan hanya rasa ya yang harus kalian perhatikan, tapi orang kan belum tahu rasanya enak atau tidak sebelum orang mencicipi kan. Tapi orang itu mau membeli biasanya kalau ada ketertarikan atau keunikan terhadap suatu produk. Itulah makanya harus ada nilai estetika atau nilai keindahan. Nah, jadi desain produk adalah aktivitas merancang suatu barang atau jasa yang akan diolah melalui proses produksi. Nah, berarti kita mendesainnya itu kita harus melalui proses produksi. Misalnya kalau kayak kemasan itu, kita membuat wadah itu tentu harus dibuat terlebih dahulu. Kemudian kalian di sini tugasnya merancang wadah atau tempat kemasan gitu ya. Kemudian proses desain produk tidak hanya melibatkan perancangan dan estetika, melainkan melibatkan berbagai disiplin ilmu. Tadi sudah dijelaskan ya. Berarti semua ilmu itu terintegrasi di dalam kita mendesain produk. Nah, sekarang merek. Nah, di sini kita spesifikasikan saja, nanti kita membuatnya merek pada kemasan. Karena waktunya juga sedikit ya, cuman 2 jam pelajaran. Berarti waktu kita terbatas, jadi ibu batasi saja kalian nanti membuat merek itu di dalam kemasan. Tapi kemasan yang sudah jadi saja. Kalau kalian membuat kemasan, merancang kemasan menggunakan Corel Draw ya, membutuhkan waktu yang lama. Jadi supaya lebih mudah nanti kalian menggunakan aplikasi apa yang dipermudah? Aplikasi Canva di sana itu kalian tinggal memilih. Tapi kalian harus bisa memadukan warna, memadukan tulisan itu supaya terlihat menarik. Nah, merek itu dia bisa berupa gambar. Misalnya gambar ada orang yang sedang memegang garpu, pakai topi set. Nah, itu merupakan mereknya berupa gambar saja. Bisa
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa. Nah, merek itu salah satu fungsinya itu sebagai pembeda antara apa? Barang yang satu dengan barang yang lain. Produksi yang satu dengan yang lain. Misalnya kayak produk mie ya. Dia sama-sama mie, tapi beda-beda merek. Ada yang apa? Mie goreng Indofood misalnya kan. Ada kemudian mie sedap, produksinya itu berbeda-beda. Walaupun mie-nya sama, tapi namanya berbeda, kualitasnya juga berbeda. Nah, ketika produk itu memiliki daya pembeda, kalian di sana ada pembanding kualitas produk. Oh, kalau misalnya produksi A misalnya rasanya kayaknya lebih enak. Kemudian apa? Kemasannya juga lebih menarik. Berarti apa? Sudah terbranding kan di dalam para konsumen. Oh, kalau misalnya si merek itu kualitas dan rasanya itu memuaskan konsumen. Jadi seperti itu. Jadi kalian itu harus menjaga apa kita dalam berdagang itu. Kita harus memiliki merek produk. Kemudian apa lagi yang harus kita jaga? Kualitas produk. Kemudian apa lagi? Mereknya, kualitasnya, kemudian kemasannya atau tempatnya. Tempatnya itu bagus atau tidak untuk apa? Melindungi si makanan misalnya. Dia itu tahan lama atau tidak. Biasanya semakin baik kita menyimpan sesuatu itu, maka akan lebih terjaga ketahanannya. Jadi kemasannya itu harus bagus juga dan menarik. Kira-kira jadi seorang pengusaha itu butuh tantangan dan kreativitas yang tinggi. Supaya apa? Supaya kita dapat bersaing dengan apa? Ya, pengusaha ya. Nah, sudah pengertian merek sudah tahu berarti nak ya. Kemudian kemasan. Nah, itu apa kemasan? Kemasan adalah desain kreatif. Nah, berarti kita dalam ini desain namanya ya. Desain tapi dia sudah jadi. Sebelum jadi seperti ini tentu kita rancang terlebih dahulu. Desain kreatif. Kenapa dikatakan kreatif? Karena di sini ada 4 ya. Ada 4 produk. Yang kalau di sini cuma apa? Kemasan saja ya. Ketika sudah kita kemas, kita jual, orang nggak tahu ini punya siapa, mereknya siapa, kemudian kita mau membelinya kepada siapa, tidak ada kan? Karena di sini tidak ada identitas. Sama kayak kasusnya misalnya orang hilang di mana misalnya sudah meninggal di sungai, tapi tidak ada identitasnya, bingung orang mencarinya, nggak ada KTP, nggak ada yang kenal misalnya. Bagaimana orang mencarinya? Susah kan? Karena tidak ada identitas. Apalagi suatu produk itu sebenarnya ya ditawarkan ke pasaran ya. Tapi kita untuk membedakan produk yang satu dengan produk yang lain itu tentu kita harus mengetahui merek produk tersebut. Nah, kemudian makanan ini juga supaya dia tidak tercecer, supaya dia ketahan. Kalau keripik apa ya? Keripik talas atau keripik singkong ini. Kalau dibiarkan saja misalnya di dalam ruangan terbuka bagaimana? Sejam 2 jam dia sudah melempem. Kita makannya juga tidak enak. Tapi kalau kita kemas dengan baik, maka dia akan memiliki ketahanan yang lama. Biasanya bisa sampai setahun atau 6 bulan, tergantung ya, tergantung materi yang ada di dalam suatu produk tersebut. Nah, ini kemasan desain kreatif. Berarti kita nanti kalian harus mendesain merek pada kemasan itu dengan kreatif yang mengaitkan bentuk. Ini bentuknya, berarti ini apa nih bentuknya? Kotak plastik seperti ini ya. Struktur, material. Nah, materialnya itu terbuat dari plastik. Ada yang materialnya terbuat dari kaca, botol, apalagi aluminium. Itu bentuknya itu berbeda-beda. Kalau kayak kue kan, nah itu beraneka ragam kemasan yang akan dibuatnya supaya melindungi si kue ini supaya tidak cepat basi. Tipografi, tulisannya dan elemen desain dengan informasi produk agar dapat dipasarkan. Nah, di dalam merek itu juga harus ada informasinya. Kalau misalnya produk-produk
besar, itu sudah ada informasi gizi ya, informasi gizinya, kemudian kehalalannya, kemudian apa, ingredientsnya itu apa, komposisinya, komposisi terbuat dari bahan-bahan apa saja, apakah baik untuk kesehatan atau tidak. Nah, di kemasan itu juga harus ditampilkan informasi-informasi apa, pembuatan dan bahan-bahan jelas ya. Nah, itulah kemasan. Kemasan itu dia digunakan untuk membungkus. Ini membungkus si kacang, membungkus siapa lagi? Si singkong dan keripik pisang, kerupuk. Nah, itu kan kemasan itu fungsinya untuk membungkus dan melindungi si produk supaya lebih tahan lama. Kemudian kita memproduksinya juga lebih enak menghitungnya kalau dia sudah dikemas. Seperti itu ya. Mengirim, nah kita mudah mengirimnya atau mendistribusikan barang kita, mengeluarkannya juga enak ya, tidak berhamburan ya, karena dia sudah memiliki. Coba kalau kalian kemasannya apa, misalnya daun pisang yang terbuka dengan keripik, akan mudah tertumpah. Jadi kemasannya juga harus apa, bagus. Kemudian mengidentifikasi, membedakannya sudah dijelaskan, berarti memang kemasan itu juga bisa membedakan suatu produk yang satu dengan produk yang lain. Nah, kira-kira apa bedanya kemasan yang ini sama yang ini? Kalau ini stiker juga ya, ini yang nanti akan kalian buat. Kemasannya kan bentuk, kali ini petak saja. Mana yang lebih menarik? Raisa dengan yang di bawah ini, mana yang lebih menarik menurut kalian? Yang peta atau yang Raisa? Nah, yang menarik itu yang ini ya. Kalau yang ini dia desainnya masih desain yang lama. Nah, berarti kalian sebagai generasi milenial harus menciptakan merek stiker itu yang lebih menarik. Kalau yang ini kan tadi sudah full dia. Nah, biasanya ini kalau yang ini sudah membutuhkan biaya yang agak mahal ya, karena dia full di plastiknya itu diberikan merek dan warna. Sebenarnya kalau yang seperti ini sudah pengusaha yang besar. Tapi kita sebagai pemula, kita harus belajar dulu dari hal yang kecil. Oke? Nah, sekarang merancang desain kemasan. Nah, tugas kalian sekarang adalah merancang desain kemasan produk. Apa merancang suatu merek yang kemudian akan diproduksi untuk menambah nilai dari suatu barang yang sudah didesain tersebut. Nah, ketika misalnya kopi yang belum didesain, 1 gelas berapa? Kopi yang belum dibungkus, yang belum dikemas, misalnya pakai gelas saja, kita kan sering ke pasar tradisional. Ada misalnya ibu-ibu yang jualan kopi tanpa kemasan, wadahnya itu takarannya itu cukup dengan gelas blimbing, misalnya cuma 5.000, karena tidak apa, pengorbanannya sedikit. Kemudian apa, kemasannya juga tidak ada, harganya kurang. Tapi ketika sudah dikemas, sudah dikasih label merek, maka harganya akan tinggi. Semakin bagus kemasannya, semakin bagus wadah tempat mengemas produk itu, juga harganya juga akan bernilai tinggi. Sama kayak kalian lebih terampil kalian dalam mendesain, lebih terampil kalian dalam memotret suatu objek, maka akan dibayar juga lebih tinggi. Berarti kita akan dibayar sesuai dengan keterampilan yang kita miliki. Oke, tepuk tangan dulu ya. Sekarang kalian silakan bagi kelompoknya. Satu kelompok itu 5 atau 6 orang. Silakan duduk ke kelompoknya. Tugasnya kalian ada di LKPD ya. Kalian lihat nanti di LKPD. Ayo berdiri. Silakan buat kelompoknya. Bajunya sudah ada di LKPD ya. LKPD-nya nanti dibaca. Sudah duduk berkelompok. Ayo yang semangat. Nanti kalian presentasikan. Ini kelompok berapa? Ya. Di sini. Oh, semangat dong yang kelompok ini. Nah,
SPD. Buat desainnya semenarik mungkin. Kalau sudah nanti kumpulan ibu dulu, ibu mau lihat dulu. Ibu ACC kalian lanjutkan. Kalau tidak berarti kalian harus perbaiki. Dibagi ya tugasnya, ada yang mencari desainnya, ada yang membuat langkah-langkahnya. Ya, ada yang ingin ditanyakan? Baik. Nomor 2 buat apa? Buat keripik pedas. Ya, keripik pedas apa? Dari singkong. Nanti warnanya apa? Ya, karena sesuai dengan pedas ya. Pedas ya. Kelompok 2 sudah Ibu ACC ya. Silakan dilanjutkan diskusinya. Sekarang kelompok 1 mana? Kelompok 1 siapa? Warna kuning. Berarti kan ada, ini kan ada vitamin kan beraneka ragam varian. Ada yang coklat, misalnya ada yang gurih, ada yang asin. Kamu berarti yang asin ya? Yang asin ada yang manis. Berarti yang keripik pisang yang manis. Oh, yang manis. Karena berarti kalau yang manis sesuaikan dengan kalau misalnya keripik pisang manis itu warnanya apa? Supaya menarik desainnya bagaimana? Ya. Nah, kelompok 3. Kelompok 3 mana? Kelompok 3 buat apa? Kemasan apa? Kopi. Berarti kopi itu nanti desainnya ada apanya? Kopinya itu apa? Ya, hitam. Karena kalau misalnya dari bahan bakunya juga nggak apa-apa, kopi itu ada buahnya, warna merah. Nanti dibuat semenarik mungkin ya. Terus desainnya itu jangan desain yang lama, buat desain yang baru. Berarti biasanya lebih besar, kemudian warnanya itu lebih mencolok. Kemudian kelompok berapa lagi yang belum? Kelompok 2 sudah. Kelompok 4. Kelompok 4 siapa? Jen, kelompok 4. Maju. Ibu lihat dulu. Masaknya. Teh. Oh, teh. Berarti teh apa? Teh hijau. Oh, teh hijau. Berarti nanti disesuaikan ya desainnya, berarti warna hijau, kemudian bagaimana gambarnya supaya si kemasan itu menarik. Ininya kemasannya apa? Dari kertas atau dari plastik? Atau dari apa? Teh itu dari kertas. Jadi disesuaikan ya. Ya, sudah. Berarti sudah Ibu ACC semua. Dalam pembuatan kemasan produknya silakan kalian kerja sama dengan baik. Jadi penilaiannya walaupun berkelompok berbeda nanti. Siapa yang kerja samanya bagus, atau siapa yang cuman duduk diam saja. Berarti nilainya kecil. Kalau nilainya kecil berarti kalian nanti akan remeh ya. Jadi semuanya harus kerja biar nilainya bagus semua. Supaya kalian tidak remeh. Ya. Kemasan ya. Kemasannya. Itu berarti huruf. Angka. Identitasnya apa? Nama apa ininya? Diproduksi oleh siapa? Produksi siapa? Misalnya kelompok 5 11 mm misalnya itu saja ya. Kemudian atau apa lagi disahkan dikit supaya dia lebih lebih menarik. Karya sendiri, tidak meniru karya orang lain. Nanti kalau dilaporkan kalian bisa kena sanksi, bisa kena mendapat hukuman kalau ketika kalian meniru karya orang lain. Itu tadi berhubungan dengan haki ya. Kasihkan merek pada kemasan produknya. Silakan. Nomor berapa? Ibu ambil nilainya di belakang. Jadi presentasinya harus menarik ya. Waalaikumsalam warahmatullahi
Deste. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kami membuat merek kemasan yang kami buat. Aplikasi Canva lalu pilih desain yang kita inginkan sehingga membuat konsumen tertarik. Untuk menyesuaikan kemasan teh, kita harus memilih warna, bentuk, ukuran, tulisan, gambar teh. Lalu sesuaikan dengan desain yang kita inginkan atau menarik untuk dipasarkan supaya konsumen tertarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serlidin Aguliana dari kelompok 3. Ingin bertanya kepada kelompok 4, bagaimana cara kalian memilih atau memadukan warna dengan produk yang kalian buat tersebut? Sebelum membuat desain produk, kami terlebih dahulu memilih warna-warna yang cocok untuk produk teh kami, seperti perpaduan warna hijau, kuning, abu-abu. Untuk pemilihan warna, kami terlebih dahulu mencocokkan warna-warna yang cocok untuk produk kami. Bagaimana? Terima kasih, sangat jelas dan sangat bisa dipahami. Ya, jadi memang dalam kita memilih warna produk itu, kita harus menyesuaikan dengan karakteristik produk yang kita pilih. Misalnya kalau teh itu biasanya identik dengan warna apa? Kalau teh itu kan terbuat dari daun, kan? Daun teh itu berwarna hijau. Nggak mungkin kita taruh warna daun itu warna hitam. Atau misalnya kalau hitam itu biasanya menggambarkan bubuk kopi. Nggak apa-apa kalau pada kopi berarti membubukkan warna hitam. Walaupun dia menarik, tapi kalau tidak sesuai dengan karakteristik produk yang kita jual, itu juga akan menyalahi warna dalam pembuatan desain produk. Nah, kemudian tadi yang kalian lupa itu, apa yang menjadi alasan kalian memilih teh? Tadi kan ada di RKPD, Ibu sudah membuat pertanyaan apa yang melatar belakangi kalian untuk membuat stiker kemasan produk itu. Teh misalnya, kalian memilih teh itu kenapa? Ada alasannya. Kenapa nggak dibuat? Atau Itu saja yang bisa kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Apabila kami berhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih aplaus buat kelompok 4. Ya, silakan kelompok selanjutnya yang maju. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, yaitu membuat desain merek dan langkah-langkahnya. Sebelum kami membacakan langkah-langkah membuat merek, kami akan menjelaskan sedikit alasan mengapa kami memilih merek yang kami buat. Karena di sekitar kita banyak terdapat bahan baku pisang tersebut, dan juga memang sebagian banyak orang menyukai keripik pisang, dan juga keripik pisang itu bisa memiliki banyak varian rasa. Silakan dibuka sesi pertanyaannya. Sebelum kami tutup, apakah teman-teman ada yang ditanyakan tentang merek yang kami buat? Nah, kalian kan sudah mengerjakan proyek merek pada kemasan. Mungkin karena kalian baru membuat stiker, mungkin banyak hal yang perlu kita pelajari lebih dalam. Mungkin untuk pemilihan warna atau estetikanya, nanti kalian bisa belajar dengan guru produktif kalian ya, guru yang memang mengampu tentang desain grafis. Di sini Ibu kan cuma mengaitkan saja antara keterampilan kalian dengan materi yang Ibu sampaikan. Ketika kalian bisa mendesain, berarti desain kalian itu bisa bernilai ekonomis. Karena Ibu mengajarnya produk kreatif dan kewirausahaan, bagaimana keterampilan kalian itu bisa digunakan untuk bernilai ekonomis atau bisa kalian manfaatkan untuk mencari uang. Tapi nanti ya,
setelah kalian memang benar-benar sudah terampil. Nah, proyeknya sudah Ibu nilai sekarang dari segi pengetahuannya. Berarti tidak hanya praktek yang kalian kuasai, teorinya juga harus kalian kuasai. Jadi di sini karena kalian sudah capek juga mungkin mengerjakan proyek, Ibu cuman memberikan pertanyaan itu hanya 3 berbentuk esai saja. Karena mungkin kalian kalau sudah capek itu biasanya otaknya juga agak malas berpikir. Ya, tapi walaupun demikian kalian harus tetap mengerjakan tugas ya, supaya kita tahu sudah paham belum kalian tentang teori desain merek produk. Ini silakan dibagikan, nggak boleh mencontoh ya, 1 siswa 1, silakan dibagi. Itu ya dikasihkan ke temannya. Yang berdiri, silakan dibuat nama dulu kelas. Ya silakan dipegang dulu. Jangan lupa buat nama. Waktunya sudah habis. Ayo, silakan dikumpulkan. Nah, apa sih kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan? Apa saja materi yang kita pelajari hari ini? Apa kesimpulannya? Silakan Raya, silakan Servi. Kita mengetahui apa itu merek, kemudian kami bisa membuat merek pada suatu produk tersebut sehingga nilai jual produk yang kita buat tersebut bisa menjadi lebih tinggi. Ya, nah berarti ketika kalian bisa membubuhkan atau menempelkan merek dalam suatu produk kalian, ada misalnya tadi yang keripik pisang ya, maka nilai jual dari keripik pisang itu akan bernilai jual agak lebih tinggi. Tapi tinggi dari tidaknya saya sampaikan, untuk materi minggu depan kita akan masuk mengenai prototype. Masih berhubungan dengan desain juga ya. Prototype dalam kita membuat produk. Tapi kalau di sini kan kalian cuma mengambil menempelkan kemasannya ya. Kalau minggu depan kalian harus bisa menggunakan Corel Draw untuk membuat contoh model produk. Jadi seperti itu ya. Jadi terima kasih hari ini buat anak-anak ibu semuanya yang sudah semangat dalam pembelajaran. Silakan ketua kelas untuk memimpin doanya. Kita akan pulang ke rumah masing-masing. Silakan. Kita berdoa agama dan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Beri salam kepada Ibu Guru.